Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, shalom. Sebelum duduk saudara lihat kanan kiri, gak usah keluar dari bangku saudara, kasih selamat begini caranya ya. Tersenyum kepada yang lain, walaupun senyum saudara gak kelihatan, pakai masker ya. Sekarang boleh duduk, sudah tersenyum. Puji Tuhan, saya melihat semua saudara terpelihara dengan baik. Katakan puji Tuhan. Amin. Saudaraku, ada wajah-wajah yang udah hampir 1 tahun saya gak pernah ketemu. Ternyata semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, banyak yang menjadi lebih kurus ya. Tapi itu gak apa-apa, itu baik saudaraku. Karena yang penting saudara sehat. Saya lihat Pak Untung juga lebih kurus, Sari juga jadi lebih kurus. Tapi yang penting sehat. Amin saudara. Nah saudaraku, saya ingin sampaikan beberapa hal. Selama ibadah, tolong masker tetap saudara kenakan. Dan gak usah salaman, cukup tersenyum. Saudara boleh peluk saudara-saudara yang lain dalam hati saja ya. Gak usah bersalaman, gak usah sentuhan, yang penting kita saling mengasihi. Amin. Ya, supaya kita saling menjaga. Nah, yang kedua, saudara yang sudah berumur 58 tahun ke atas yang belum divaksin, nanti pulang saudara daftarkan kepada saudara Frankie atau saudara Aaron. Mereka akan atur supaya saudara semua bisa secepatnya divaksin ya. Kita ikuti dan kita dukung program pemerintah ya. Jadi yang saya lihat udah ada yang kumisan 58, tadi saya dengar Timothy udah 58 belum divaksin, nanti bisa cepat hubungi Pak Aaron, Pak Frankie, mereka akan atur semuanya dan akan hubungi saudara untuk siap dia diberangkatkan ya. Pengumuman sementara itu dulu. Nah saudaraku, mari kita siapkan hati kita akan melihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya ajak saudara untuk melihat dari kitab Kisah Para Rasul 27. Perhatikan Kisah Rasul 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Ini memang cukup panjang, tapi saudara simak baik-baik ya. Kisah Rasul 27 ayat pertama sampai 25. Silakan hamba-hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 27, Paulus berlayar ke Roma. Ayat yang pertama. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmon. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali, menyusur pantai Kreta. Judul perikop kapal terkandas ayat 14,
Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka keesokan harinya mereka mulai membuang muatan ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.'" Amin. Saudaraku, ketika saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, sebetulnya ini berbicara bukan tentang dongeng cerita bagaimana Paulus diombang-ambingkan di atas perahu. Saudaraku, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saudara angkat tanganmu seperti ini. Katakan kepada dirimu sendiri, Tuhan, katakan sama-sama dengan saya, Tuhan, hari ini nyatakan pewahyuan firman-Mu kepadaku. Amin. Saudaraku, ada waktunya seorang hamba Tuhan sekalipun, seorang yang diurapi Tuhan sekalipun, bisa berada di dalam satu kapal yang diombang-ambingkan dengan angin badai begitu hebatnya. Seperti yang terjadi dengan Paulus dan seluruh awak kapal yang bersama-sama dengan Paulus. Saudaraku, pada saat seperti itu, kalau saudara perhatikan seluruh dari apa yang kita baca di dalam Kisah Rasul 27, saudara akan melihat bayangan, gambaran, lukisan yang sangat-sangat mengerikan. Semua orang putus asa, bahkan orang yang paling berpengalaman sekalipun, nahkoda yang paling handal sekalipun, hari itu betul-betul lepas kendali. Saudaraku, firman Tuhan berkata begini, di Kisah Rasul 27 ayat yang ke-15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Saudaraku, dengan kata lain pasrah total. Karena gak mungkin ada harapan. Semua teori, semua akal sehat tidak mampu mengendalikan angin badai yang begitu hebatnya. Yang terjadi apa? Kami pasrah saja. Kami menyerah total. Yang mau terjadi, terjadilah. Kalau mau hancur, hancurlah. Saudaraku, ini bukan hanya keadaan seperti telur di ujung tanduk. Ini betul-betul total pasrah. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Pernahkah saudara mengalami hal seperti ini? Mungkin hari-hari ini banyak saudara yang mengalami keadaan seperti ini. Saya tahu saya bicara tentang diri saya sendiri. Bagaimana waktu ke waktu, seperti saya mengalami apa yang dialami oleh Paulus dan rekan-rekannya satu kapal ini. Betul-betul tidak ada lagi akal sehat yang mampu mengendalikan angin badai. Angin menerpa sedemikian rupa, secara hitung-hitungan, gak mungkin kita bisa hidup. Gak mungkin kita bisa survive. Saudaraku, 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun.
seluruh dunia dihampas dengan yang namanya pandemi Corona 19 ini. Semua pengusaha tidak terkecuali, semua merasakan betapa beratnya hari-hari ini. Tekanan begitu luar biasa, kalau toh masih bisa hidup. Itu terpaksa lakukan ini, lakukan itu, semua karena tidak ada kesempatan untuk kita mengendalikan lagi keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Itulah yang dialami oleh Paulus dan seluruh awak kapal. Semua pengalaman, semua kehebatan, semua pendidikan, kenalan yang baik semuanya pun tidak mampu menolong saudara. Tidak mampu menolong Paulus. Saudara tahu apa yang terjadi pada waktu seperti itu? Dia mencoba melihat arah-arah angin. Dia melihat ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan. Seluruhnya yang terlihat adalah gelap gulita. Gak kelihatan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Seorang nahkoda kapal yang paling handal biasanya memperhatikan rambu-rambu alam yang ada di sekitarnya. Di mana bintang, di mana bulan, di mana matahari. Semuanya akan menjadi arah tujuan untuk dia mengendalikan dirinya. Saat keadaan angin badai yang begitu berat, seluruh sekelilingnya tidak mampu melihat apa-apa. Perhatikan ayat yang ke-20 dari Kisah Rasul 27. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudara mengerti apa yang terjadi? Sekarang saudara bisa melihat gambaran kehidupan perahu hidupmu. Mungkin hari-hari ini sebagian saudara sedang mengalami hal-hal seperti ini. Kalau boleh saya katakan, mungkin semua kita minimal melewati hal-hal seperti ini. Nah, saudaraku, buka hatimu selebar-lebarnya. Biarkan firman Tuhan berbicara hari ini. Supaya sungguh-sungguh saudara mendapatkan pewahyuan rema ini. Saudaraku, dalam keadaan seperti itu, ada satu benda yang seorang nahkoda paling handal akan andalkan. Benda ini dari waktu ke waktu dibuka dan dilihat. Kenapa dia lihat benda ini? Karena semua yang dia lihat di kanan kirinya, semua tanda-tanda alam tidak mampu memberikan arah tujuan. Benda ini disebut kompas. Sudah tahu? Saudaraku, seorang pelaut yang paling handal sekalipun, dia akan mengandalkan satu benda ini, yaitu kompas, untuk melihat di mana dia berada dan kemana seharusnya dia pergi. Saudaraku, dalam keadaan seperti ini, kompas tidak akan pernah terpengaruh. Angin boleh begitu mengamuknya, cuaca boleh berubah total, matahari tidak kelihatan, bulan tidak kelihatan, bintang-bintang menjadi samar-samar semuanya. Tetapi satu benda ini tidak akan mungkin berbohong, tidak akan mungkin terpengaruh dengan segala yang ada. Itulah yang disebut kompas. Dan itu satu-satunya benda yang diandalkan oleh seorang nahkoda kapal. Dari waktu ke waktu dia melihat di mana posisi dia berada dan kemana seharusnya dia pergi. Benda ini tidak pernah berbohong dan benda ini mengarahkan tujuan mereka. Sudah tahu? Kapan terakhir saudara dalam angin badai yang menerpa perahu hidupmu, saudara melihat kompasmu, sehingga saudara tahu kemana tujuan saudara. Harus bergerak ke arah mana, di mana utara, di mana selatan, sebab matahari, bulan dan bintang-bintang tidak kelihatan sama sekali. Angin begitu kacaunya menggoncang balikan seluruh perahu itu. Saudaraku, Paulus dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan tertekan luar biasa, dia lihat kompasnya. Saudaraku, saya ingin sampaikan, nah ini saudara tangkap betul-betul. Hari ini di seluruh dunia kita memperingati yang namanya hari Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus itu diberikan kepada gerejanya. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu di Upper Room ketika murid-murid Tuhan berkumpul dan Tuhan katakan, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menerima yang namanya pengurapan Roh Kudus ini. Saudaraku, apa yang terjadi pada waktu itu? Firman Tuhan katakan dengan jelas, fungsi utama daripada Roh Kudus adalah mengingatkan saudara tentang semua perkataan-perkataan firman Tuhan.
Bukan supaya saudara mampu talalili untuk berkata-kata bahasa lidah. Bukan itu tujuan utama daripada Roh Kudus. Tujuan utama daripada Roh Kudus adalah reminding you, mengingatkan saudara, mengingatkan gerejanya akan semua perkataan Tuhan. Itu fungsi utama. Dalam keadaan angin gelombang badai yang begitu kuatnya, Paulus membuka kompasnya. Saudara lihat, ini yang Paulus katakan, ayat yang ke-21. Dan karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudaraku, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar ke Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga, dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Kenapa Paulus begitu yakin? Perhatikan ayat 23. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar sesungguhnya oleh karena Allah. Maka semua orang yang ada bersama-sama dengan kau dalam kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Nah saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk sedikit mundur. Ya, kalau saudara lihat dari Kisah Rasul, mundur 4 pasal, Kisah Rasul 23. Mundur sedikit, saudara akan melihat Kisah Rasul 23, perhatikan ayat yang ke-11. Ya, ini perkataan Tuhan kepada Paulus sebelum dia berlayar pergi ke satu tujuan. Perhatikan ayat Kisah Rasul 23 ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya Paulus dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikianlah juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Saudaraku, di dalam Kisah Rasul 23, Tuhan sudah berkata kepada Paulus, Tuhan mengucapkan satu janji kepada Paulus. Apa yang kau perbuat di Yerusalem, engkau akan pergi ke Roma dan akan bersaksi di hadapan kaisar, di hadapan orang-orang besar di Roma. Saudaraku, kemudian dalam Kisah Rasul 27 kita melihat drama bagaimana kapal yang ditunggangi Paulus diombang-ambingkan, dijungkir balikan, badai mengamuk begitu rupa sehingga tanda-tanda alam tidak lagi bisa dilihat. Semuanya hancur total. Paulus tidak bisa mengandalkan tanda-tanda alam. Bahkan nahkoda kapal yang paling handal sekalipun nggak tahu kemana tujuannya. Semua diombang-ambingkan. Nahkoda kapal bingung. Paulus keluarkan kompasnya. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dalam bentuk Roh Kudus melakukan fungsi utamanya. Reminding Paul, mengingatkan kembali Paulus. Dia katakan, Paulus, ingat sebelum kau berangkat, Tuhan sudah berkata kepadamu, you are going to Rome. Engkau akan pergi ke Roma. Tujuanmu adalah Roma. Engkau tidak akan mati di tengah lautan. Badai ini akan mengombang-ambingkan, menghampas semua perahu ini. Tapi engkau tidak akan mati. Dan semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau tidak akan mati. Kenapa tidak akan mati? Karena sebuah janji. Tuhan sudah berkata kepada Paulus di ayat yang di pasal 23. Engkau akan pergi ke Roma. Dan engkau akan bersaksi atas namaku. Engkau akan mempermuliakan namaku. Engkau akan berdiri di hadapan kaisar dan di hadapan para pembesar di Roma. Engkau akan melakukan hal-hal yang persis sama seperti yang kau lakukan di Yerusalem. Semua terjadi just because of a promise. Hanya karena sebuah janji. Dan Roh Kudus ingatkan kembali Paulus di tengah-tengah gelombang. Saudaraku, hari ini saya ingin betul-betul ajak saudara, setiap pribadi. Saya nggak tahu persis, sudah setahun lebih kita tidak bertemu tatap muka. Apa yang sedang saudara alami hari-hari ini? Mungkin saudara mengalami yang namanya tekanan seperti yang dialami Paulus. Gelombang itu tidak lagi bisa dikendalikan. Kapal ini tidak lagi bisa dikembalikan.
Akhirnya kami pasrah saja. Terserah yang mau terjadi, terjadilah. Kesera-sera, yang akan terjadi, terjadilah. Berserah total, pasrah total. Mau digelombang-gelambingkan kemanapun, kami udah gak bisa kendalikan lagi. Dalam keadaan seperti itu, yang ada bagi Paulus hanya satu perkara. Dan yang membuat Paulus berbeda dengan seluruh awak kapal yang lainnya adalah Paulus melihat kompasnya. Dan kompas itu tidak pernah berbohong. Kompas itu mengatakan, kamu rencana pergi ke utara. Sekarang utara ada di sana. You will go ke sana. Saudaraku, itulah yang dilakukan oleh Paulus. Sehingga dia bisa berdiri di hadapan semua awak kapal. Dia katakan, saudara-saudaraku, jangan takut. Karena semalam malaikat Tuhan datang kepadaku. Dia mengingatkan aku kembali. Apa yang dia katakan beberapa waktu sebelum aku berangkat ke tempat ini. Dan dia katakan kau akan berdiri di Roma. Dan akan bersaksi di Roma. Di hadapan kaisar dan di hadapan raja-raja. Saudaraku, saya ingin sampaikan satu perkara. Betul-betul saudara tangkap kebenaran ini. Semua yang Tuhan pernah janjikan kepada saudara. Ingat itu baik-baik. Karena janji itu kita butuhkan di tengah-tengah gelombang seperti ini. Mungkin saudara berkata, saya nggak pernah dengar janji apa-apa. Hari ini, saudara lihat, ini janji Tuhan buat saudara. Lihat, Yeremia 29, ayat yang ke-11. Silakan Aren. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudaraku, kalau saudara perhatikan, ini adalah janji Tuhan kepada umatnya, kepada saudara. Aku tahu rancangan yang ada padaku tentang kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Tuhan, tapi yang aku lihat hari-hari ini, itu adalah gelombang yang begitu mengamuk. Aku gak bisa tahu di mana utara, di mana selatan, di mana barat. Semua tanda-tanda alam begitu mengamburkan. Hari ini firman Tuhan katakan, ingat kembali. I know the plan. Aku tahu rancangan, rencanaku. Yaitu rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan. Kalau saudara mundur satu ayat dari Yeremia 29 ayat yang ke-11, mundur ke ayat yang ke-10. Saudaraku, kejadian itu, perkataan nubuatan Yeremia itu, dikeluarkan di tengah-tengah 70 tahun penderitaan Babel. Ada waktunya, di mana Yeremia bernubuat kepada Israel. Dia katakan gini, akan datang kesukaran besar, 70 tahun, di mana Israel akan dibawa sebagai budak kepada Babilonia. Dan mereka akan menjajah seluruh Israel. Kemudian ayat yang ke-11, Yeremia menutup dengan kata begini, tapi kamu jangan takut, sebab aku tahu rancangan yang ada padaku, bagimu, yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Kalau saudara lihat lagi kembali ke kitab Esra 2, ya, saya sudah sampaikan di dalam Morning Dew. Sudah lihat, di Esra 2, jadi pada waktu itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang namanya Nebukadnezar. Kemudian Raja Nebukadnezar diganti oleh Raja Belshazzar. Dan kemudian terus seluruh kerajaan Babilonia ditunggang balikan oleh kerajaan Media Persia. Pada waktu itu tampil seorang raja yang bernama Kores. Dan Kores itu Raja Persia. Mendengar suara Tuhan, Kores itu mendengar suara Tuhan begini, bebaskan Israel, kembalikan Israel kepada tanah milik pusakanya. Bahkan biarkan mereka membangun bait Allah di Yerusalem. Sudah tahu, pada zaman itu persis 70 tahun setelah nubuatan Yeremia ini. Dan apa yang terjadi di Esra 2, dicatat satu pasal khusus tentang siapa-siapa saja yang pulang kembali ke Yerusalem. Dari bani ini, dari bani itu, dari bani ini, terus semuanya. Kalau saudara lihat Esra 2, semuanya mencatat nama-nama bani dan berapa orang dari bani ini. Ada 100 orang, ada 1000 orang, 1200 dan sebagainya. Semuanya dicatat tanpa terkecuali. Saudaraku, waktu saya merenungkan semua ini, saya teringat betapa faithfulnya Tuhan.
betapa setianya Tuhan. Ketika dia mengeluarkan sebuah janji, dia akan mati-matian, bahkan raja-raja diganti, kerajaan dijungkir balikan demi untuk menggenapi janjinya kepada saudara. Itulah yang terjadi pada kerajaan Persia, di mana Kores memimpin kerajaan itu. Dan nama-nama orang-orang itu dicatat supaya menjadi silsilah. Mereka adalah saksi hidup kesetiaan Tuhan kepada sebuah janji. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan satu perkara. Bagimu terdapat sebuah janji. Yang berkata bukan saya, yang berkata firman Tuhan. Aku tahu rancangan yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, itu bagimu. Mungkin kenyataan yang saudara lihat, angin badai yang menggelora begitu menakutkan. Tapi jangan takut. Perhatikan, hanya karena sebuah janji, Paulus berhasil untuk hidup. Saudaraku, saya nggak akan berlama-lama di situ, tapi saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Karena ini intisari yang lebih penting untuk saudara betul-betul perhatikan. Dalam prosesnya, ketika Paulus mendengar dan diingatkan kembali akan janji Tuhan ini, Paulus tidak keluar dengan menghindari angin badai. Paulus berjalan melewati angin badai. Saudaraku, ada satu perkara yang saudara harus perhatikan betul-betul. Nanti saudara lihat dari Yesaya 43 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tuhan bernubuat kepada Yesaya begini. Nanti saudara pulang karena waktunya terbatas. Tuhan berkata begini, Yesaya, ketika engkau berjalan melewati air, ketika engkau berjalan melewati sungai-sungai, ketika engkau berjalan melewati api sekalipun, aku akan menyertaimu. Saudaraku, sebagai manusia, seringkali ketika kita menghadapi satu tantangan, satu angin badai dalam kehidupan kita, satu perkara yang sangat mudah dan paling cepat untuk saudara pikirkan adalah bagaimana caranya menghindari angin badai. Not going through the storm. Tuhan katakan berulang-ulang kali di dalam Yesaya 43. Ketika engkau berjalan melewati air, melewati sungai, melewati angin badai, melewati api, through the water, through the river, through the fire, semuanya Tuhan katakan seperti itu. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, dalam keadaan ambingkan angin badai ini, awak kapal tadi membuang beberapa muatan. Saya ingin betul-betul saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Di tengah-tengah badai seperti ini, Tuhan punya tujuan. Sekarang saudara tahu, kalau saudara mau lihat kompas hidupmu, ya. Sekarang saya ingin betul-betul ajak saudara untuk melihat. Kompas itu akan mengarahkan di mana utara, di mana selatan, di mana barat, di mana timur. Kompas tidak akan pernah berbohong. Kompas itu akan meredirect langkahmu untuk berlayar menuju tujuan awalmu. Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara sebagian kecil daripada apa yang ada di dalam kompas, supaya setiap pribadi melihat kepada perahu hidupnya masing-masing. Saudara digelombang-gelambingkan, tapi ingat, tujuanmu adalah persis seperti apa yang tercatat di kompas itu. Bukan apa yang dilihat di kanan kiri. Saudaraku, ketika Paulus dengan awak kapal itu digelombang-ambingkan oleh angin badai, ada muatan-muatan yang terpaksa dibuang. Saya ingin sampaikan, adakah muatan-muatan di dalam hidupmu yang harus engkau buang dan belum saudara buang? Satu perkara, saya ingin sampaikan, ada cacat karakter yang mungkin saudara nggak anggap itu cacat, atau mungkin saudara anggap itu sederhana. Perhatikan sungguh-sungguh apa yang Tuhan bicara melalui dalam hidup saya. Dalam hidup saya sekalipun sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, banyak cacat karakter dalam diri saya. Saya ingin bersaksi bukan untuk mempermalukan diri saya sendiri, tapi saya ingin menjadi contoh buat saudara. Saudaraku, akhir tahun kemarin, di bulan September tahun kemarin, kehidupan saya itu seperti keadaan Paulus ini. Digelombang-ambingkan, betul-betul tanpa daya. Dan saya merasakan saya nggak mampu lagi.
betul-betul saya pasrah. Berkali-kali saya berlutut di kamar saya. Sampai berdoa pun gak keluar suaranya. Saya hanya menjerit di hadapan Tuhan. Tuhan tolong. Kalau Tuhan gak tolong, saya pasti hancur. Saya pasti mati. Dan kalau saya sendirian, mungkin gak ada masalah. Tapi saya punya istri, saya punya anak, saya punya beban orang tua, saya punya beban yang lain-lain. Yang harus saya tanggung. Tuhan tolong. Terus saya gedor pintu surga. Sudah tahu, gak ada jawaban. Akhirnya pikiran manusiawi saya memikirkan jalan pintas. Dalam kesulitan ekonomi seperti itu, apa yang paling mudah? Pinjam duit. Saudaraku, saya ingin sampaikan ini yang bicara, yang terjadi ini, yang mengalami itu saya, bukan saudara. Saya bukan sedang menguliti, menelanjangi saudara. Saya menelanjangi diri saya sendiri. Saya pikir saya butuh betul-betul. Maka yang paling mudah saya pinjam uang dari orang yang saya kenal. Dan orang yang saya anggap cukup cakap untuk membantu saya. Berat hati saya, saudaraku. 2 minggu saya bergumul, saya nggak kepingin lakukan itu. Tapi semakin gelombang itu semakin berat. Kalau saya nggak lakukan sesuatu, ini bisa pecah di kapal. Terpaksa saya pinjam. Begitu saya pinjam, lega. Karena sekarang yang lewat gelombang dia, bukan saya. Sekarang beban itu ada di dia. Dia yang harus tanggung. Karena saya udah dapat duit, saya bayarkan untuk beberapa hal, saya selesai. Beban saya seakan-akan ringan. 1 minggu, beban itu menjadi lebih berat dari sebelumnya. Karena tiap hari orang itu menteror saya. Dia nggak bicara kasar, tapi bicaranya orang Jawa bilang nyelekit, saudaraku. Diungkit ini, diungkit itu, bicara tentang orang tua saya, bicara tentang ini. Saya sakit betul-betul. Dan saya berdoa, saya bilang sabar sebentar. Saya mau kasih aset pun saya serahkan. Nggak mau, minta cash. Saya bilang sabar sebentar. 3-4 bulan, saudaraku. Saya mengalami damai sejahtera saya hilang total. Saya berdiri di atas mimbar, bersaksi, berkhotbah sekalipun. Tapi damai sejahtera saya hilang. Karena apa? Saya keluar dari gelombang. Akhirnya saya putuskan. Istri saya tahu, beberapa orang-orang teman-teman dekat juga tahu. Saya lepaskan beberapa aset dengan harga jauh di bawah harga pasar. Demi untuk bayar hutang plus bunganya, jauh di atas bunga bank. Istri saya bertanya, kenapa harus bayar bunga seperti itu? Saya bilang, udah gak apa-apa. Orang itu pun bilang, ngapain harus bayar bunga begini? Saya bilang, udahlah gak apa-apa. Yang penting kita hubungan tetap baik. Saya lunasi semuanya. Sejak waktu itu, saya kehilangan lebih besar. Tapi saya ingin sampaikan, kemudian Roh Kudus mulai bicara kepada saya. Did you learn anything? Kamu belajar sesuatu enggak? Saya pikir di tengah badai, saya bisa lewati dengan cara menghindari badai. Melemparkan masalah kepada orang lain. Saudaraku, Roh Kudus tegur kepada saya, cacat yang ada di dalam hati saya. Ini saya bicara tentang saya. Hal seperti itu sebetulnya Roh Kudus ingin nyatakan kepada saya punya cacat karakter. Kalau saya kepepet, saya akan lemparkan kesalahan, saya akan lemparkan beban kepada orang lain. Sehingga saya tenang, orang lain punya beban. Bukankah itu yang saya lakukan dengan pinjam di tengah badai? Supaya saya tenang, dia yang kena badai. Roh Kudus tunjukkan betapa degilnya hati saya, betapa cacatnya karakter seperti ini. Saudaraku, saya bertobat sungguh-sungguh, saya katakan Tuhan ampuni saya. Saya rugi lebih banyak, saya hancur lebih banyak. Tetapi saya untung satu perkara, Tuhan tunjukkan cacat yang ada di dalam karakter saya. Hari ini saya ingin sampaikan, mungkin saya bukan sendirian. Sebagian dari saudara akan benci saya setelah hari ini. Sebagian saudara punya cacat yang sama. Seperti apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Jangan keluar dari badai. Go through the river. Go through the fire. Karena itulah cara Tuhan menyingkapkan cacat karakter yang ada dalam dirimu. Supaya engkau sadar. Dan engkau dengan rela hati membuang isi muatan cacat itu. Supaya engkau tampil sempurna. Itulah cara kompas Roh Kudus bekerja. Diarahkan kembali kepada tujuan semula. Engkau harus sempurna. Engkau harus sama seperti Kristus.
semakin hari semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Bukan cuma sekedar untung besar, tetapi saudara harus sempurna di hadapan Tuhan. Sama seperti Kristus. Gereja bukan masalah untung rugi, gereja masalah sempurna seperti Kristus. Saudaraku, ketika saya mendengar bagaimana Roh Kudus menegur diri saya, hanya perkara seperti itu. Dan Tuhan tunjukkan, kalau saya hidup dengan cara seperti ini, cacat itu akan menjadi batu sandungan untuk saya sampai kepada tujuan, yaitu Bapa di surgawi. Saya bertobat sungguh-sungguh, Tuhan ampuni saya. Saudaraku, saya berdoa supaya Roh Kudus bicara lebih jauh lagi kepada saudara. Sebab saya ini dipakai Tuhan untuk menjadi contoh supaya saudara juga jangan sampai punya cacat yang seperti saya. Dan bertobat sungguh-sungguh. Hari-hari ini di tengah-tengah badai, relakan hatimu. Buang cacat itu, buang kebusukan karakter itu keluar supaya engkau sampai kepada tujuan. Paulus buka kompasnya dan Roh Kudus ingatkan dia kembali apa tujuan Tuhan. Hari ini Roh Kudus bicara kepada saudara dan dia ingatkan kepada setiap saudara yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan punya tujuan. Perhatikan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Buang cacat karakter itu dalam hidupmu supaya engkau sampai ke tujuan. Bukan cuma sekedar engkau kaya raya, bukan cuma sekedar engkau untung besar, tapi supaya engkau sampai kepada tujuan Tuhan. Itulah tujuan gereja. Saudaraku, ingat betul-betul kebenaran firman Tuhan ini. Hal yang lain yang saya diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan melalui hal-hal ini. Seringkali ketika kita mencoba keluar daripada badai yang terjadi, kita lupa bahwa badai itu sebetulnya memurnikan kita. Ada tujuan, saudaraku di gereja seperti ini, di atas mimbar, saudara nggak tahu motivasi busuk yang ada dalam diri saya, motivasi busuk yang ada di dalam dirimu. Semua kelihatan baik, senyum, shalom, haleluya, puji Tuhan, semuanya baik. Tetapi ada ketidakmurnian tujuan, motivasi-motivasi yang terselubung. Badai itu akan menyingkapkan dan menunjukkan kepada saudara, ini enggak murni. Ini tercampur dengan beberapa kepentingan yang lain. Ini tercampur dengan hal-hal yang menyesatkan. Badai itu akan menyempurnakan, menunjukkan. Saudaraku, coba saudara lihat Ulangan 8. Ulangan 8 ayat yang pertama dan kedua. Silakan, Aaron. Ulangan 8 ayat yang pertama. Judul perikop, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ayat pertama, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Perhatikan sekali lagi, ingatlah akan seluruh perjalanan yang engkau lakukan atas kehendak Tuhan. Seperti Musa berdiri di hadapan Israel, hari ini saya berdiri di hadapan saudara. Ingat 1,5 tahun yang lalu, di mana setiap kita merintih, berjuang habis-habisan, melewati angin badai. Tujuannya apa? Perhatikan firman Tuhan. Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tujuan semua itu untuk merendahkan hatimu dan melihat supaya engkau tahu isi hatimu sendiri. Apakah engkau akan setia kepada Tuhan atau tidak. Saudaraku, angin badai ini bukan untuk orang lain. Angin badai yang terjadi dalam hidup saya itu untuk saya. Supaya saya, Stephen Purwanto ini, bisa melihat cacat karakter saya sendiri. Dan saya menentukan sikap apa yang akan saya lakukan bagi diri saya. Angin badai yang terjadi dalam hidupmu itu untuk dirimu sendiri. Atas kehendak Tuhan, atas seizin Tuhan. Supaya engkau melihat cacat karaktermu, ketidakmurnian karakter saudara dan saya. Dan saudara bisa berubah. Saudaraku, saya pernah bersaksi di tempat waktu kita di Junction. Mungkin saya ulangi, beberapa saudara mungkin belum pernah mendengar.
Saya punya orang tua angkat, namanya Larry Sharping. Pada waktu itu, rumah tangganya sedang goyah. Kemudian istrinya memutuskan untuk menceraikan dia. Pergi dengan laki-laki lain. Dan kemudian dia adalah seorang militer. Di dalam pekerjaannya, salah satu anak buahnya melakukan kesalahan sehingga dia harus bertanggung jawab dan dia dihentikan dari pekerjaannya. Saudaraku, hancur-hancuran, istrinya pergi meninggalkan dia. Pekerjaannya dipotong. Dalam keadaan seperti itu, angin badai tidak terkendali. Saya satu-satunya orang yang mendampingi dia. Karena dia cuma punya satu anak, anaknya nggak begitu peduli terhadap dia. Dari waktu ke waktu, saya temani dia melewati angin badai ini. Saya nggak bisa buat apa-apa. Saudaraku, saya masih umur 17-18 tahun pada waktu itu. Saya cuma peluk dia, kadang-kadang saya temani dia untuk minum kopi. Saya cuma dampingi dia. Saudaraku, dalam keadaan seperti itu, dia memutuskan begini, dia tinggal di satu kota, dia ingin pergi ke kota lain, ke Jackson, Mississippi. Itu beda state, beda negara bagian. Tujuannya apa? Dia ingin menghambur-hamburkan hidupnya. Dia ingin pergi ke pelacuran. Dia ingin menghabiskan waktunya di bar-bar. Dia ingin habiskan waktunya untuk menikmati dosa yang selama ini tidak dia nikmati. Buat apa saya hidup benar di hadapan Tuhan kalau semuanya hancur seperti ini? Saudaraku, dia drive beberapa jam lamanya pergi ke Jackson, Mississippi. Sampai di situ ada ribuan bar, ada ribuan striptease club di Jackson, Mississippi. Ada puluhan, mungkin ratusan ribu waiter di tempat itu. Dia duduk di satu tempat, di pojok. Dia pesan whisky, double whisky on the rock. Dia nikmati, baru dia ingin menikmati. Waiter tiba-tiba datang kepada dia dan dia katakan, Mr. Sharping, wah saya senang bertemu dengan kamu. Saya dulu beberapa waktu yang lalu pernah ikut seminar dan kamu membawa satu kesaksian tentang kemurahan Tuhan. Saya sangat diberkati. Wah, puji Tuhan saya bisa ketemu. Saudaraku, setelah dia, ini di bar saudaraku, ingin menikmati double whiskey on the rock, ingin menikmati striptease dance, ingin kepelacuran setelah itu. Ketika Tuhan pertemukan dia dengan waiter itu, dia letakkan whiskinya, dia bayar seluruh minumannya dengan tipsnya, dia pergi balik ke Jacksonville. Saudaraku, di dalam perjalanan itu dia meneteskan air mata. Kemudian Roh Kudus mulai bicara kepada dia. Saudara tahu apa yang Roh Kudus katakan? Dia tanya begini, seandainya istrimu tidak pernah meninggalkan kau, seandainya engkau tidak pernah dikeluarkan dari pekerjaanmu, apakah itu alasan engkau tidak akan pergi ke nightclub, ke bar-bar, ke striptease dance? Apakah engkau lakukan semua itu hanya karena sekarang engkau tidak lagi terikat dengan pernikahan? Atau karena engkau takut akan aku? Saudaraku, dia hancur hatinya. Dia nggak bisa teruskan bawa mobil, dia nangis habis-habisan. Hari itu motivasi yang terselubung, yang tidak pernah dia sadari, Tuhan telanjangi di hadapan dia. Bahwa selama ini dia tidak ke bar, dia tidak ke striptease dance, dia tidak ke nightclub. Itu karena dia masih terikat dengan pernikahan. Bukan karena takut akan Tuhan. Atau mungkin karena dia mempertahankan reputasinya sebagai pembicara di satu seminar kepada seminar yang lain. Saudaraku, waktu saya mendengar itu, seperti digampar di tengah hari bolong, saya pun melihat cacat karakter saya, ketidakmurnian karakter saya. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, saudara bertahan sampai hari ini, apakah karena engkau takut akan Tuhan, atau karena engkau tidak lagi terikat dengan pernikahan? Saudaraku, belajar takut akan Tuhan. Badai ini akan menyingkapkan cacat karakter. Badai ini akan menyingkapkan motivasi-motivasi yang terselubung. Kompas ini akan jujur kepada saudara. Kompas tidak akan pernah berbohong. Kompas tidak peduli bagaimana angin badai sedang mengamuk. Kompas ini akan bicara apa adanya, di mana utara, di mana selatan, di mana barat. Kompas akan beritahu saudara, that's your goal.
Kompas bicara terang-terangan kepada Paulus, you will go to Rome. Engkau akan pergi ke Roma. Karena sebuah janji, Paulus pergi ke Roma. Tapi juga karena sebuah janji, semua cacat-cacat karakter, motivasi yang terselubung di tengah-tengah badai, tersingkapkan. Dan dengan rela hati, dia ambil, dibuang ke laut. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, belajar buang ke laut. Kalau hari ini Roh Kudus tegur saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan di upper room, ketika Roh Kudus dicurahkan hari ini, buang semua cacat karakter, buang semua motivasi yang terselubung, yang selama ini ada. Jangan pergi melewati badai, keluar menghindari badai, berjalan terus melewati badai. Karena disitulah engkau akan melihat rencana Tuhan. Saudaraku, perhatikan kembali lagi Yesaya 43. Saudara dengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan sungguh-sungguh dan ini janji Tuhan buat saudara. Yesaya 43, perhatikan ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Perhatikan ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberi Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, inilah bekal yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada hari Pentakosta ini. Seperti Roh Kudus mengingatkan Paulus, seperti Roh Kudus membawa kembali Paulus kepada janjinya, seperti kompas mengarahkan kembali kepada tujuannya. Hari ini saya ingin sampaikan, jangan takut, jangan pergi menghindari badai, lewati badai. Di situ engkau akan melihat Tuhan, di situ semua cacat karakter akan terbuang, supaya saudara murni, tanpa cacat, tanpa kerut di hadapan Tuhan, siap menjadi mempelai wanita yang cantik luar biasa. Saudara mau lakukan ini? Mari, semuanya tundukkan kepala, worship leaders, pemain musik. Semua tundukkan kepala. Lihat kepada hatimu. Di tengah badai. Saudaraku, lihat kepada dirimu sendiri. Kalau sampai hari ini kau ada, bukankah itu kasih setia Tuhan? Tapi di tengah badai, Tuhan bukan cuma sekedar menyelamatkan nyawa Paulus. Tuhan menginginkan muatan-muatan yang tidak berkenan dibuang jauh. Supaya badai ini tidak sia-sia. Supaya kompas itu mengarahkan saudara kepada tujuannya. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Saudaraku, semua mata tertutup. Hari ini, sama seperti Paulus berdiri di atas kapal itu dan berbicara kepada seluruh awak kapal. Hari ini saya berdiri di hadapan saudara. Saya ingin sampaikan, Tuhan yang saya sembah mengajar kepada saya satu perkara. Dan Tuhan itu juga akan menyelamatkan saudara. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami badai yang begitu berat, sampai-sampai gelombang itu mengombang-ambingkan perahu hidupmu, dan kau pasrah saja. Semua mata tertutup. Kalau itu saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hanya saudara yang merasa, Tuhan, aku sedang di tengah-tengah gelombang. Gelombang itu begitu kuatnya menghantam perahuku. Aku gak bisa tolong lagi. Aku lihat ke kiri, ke kanan, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Semuanya gelap. Tidak ada tanda-tanda alam yang mampu menolong aku. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan. Buka kompasmu. Lihat tujuan hidupmu. Tuhan berkata, muatan-muatan yang mengandung cacat karakter, lemparkan ke laut hari ini. Segala keserakahan,
segala penipuan, segala kesombongan, segala kenajisan yang tidak berkenan. Semua kita keluar melalui badai hari-hari ini tampil sempurna. Kalau itu tujuan Tuhan yang Tuhan singkapkan dan itu keputusanmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Letakkan tanganmu sendiri di dadamu. Katakan kepada Allahmu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat suaramu, katakan kepada Allahmu, ku sembah Kau Tuhan, ku mulakan tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Hanya orang-orang yang tidak dipermalukan yang bisa mengangkat wajahnya. Selama saya dalam pelarian, selama saya mencoba melemparkan ketakutan itu kepada orang lain, saya dikejar-kejar oleh ketakutan. Saya dikejar-kejar oleh penagih hutang. Sampai saya putuskan, lebih baik saya rugi daripada saya kehilangan damai sejahtera. Saudaraku, hari ini buang cacat karakter. Saya nggak tahu cacat saudara apa. Tetapi setiap kita, kalau kita mau jujur, pasti ada cacat karakter. Ada hati yang tidak murni di hadapan Tuhan. Badai ini akan memurnikan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Bapak, hamba berdoa untuk setiap pribadi yang menumpang tangan di dada masing-masing. Hari ini hamba berdoa, cabut semua cacat karakter. Ingatkan mereka akan semua perjalanan penyertaan-Mu selama ini. Supaya gereja-Mu tampil sempurna, tanpa cacat, tanpa kerut. Supaya gereja Tuhan cemerlang di hadapan Tuhan. Tuhan, murnikan kami Tuhan Yesus, murnikan juga hamba-Mu Tuhan. Tuhan, semua motivasi yang tidak berkenan cabut hari ini. Kami relakan buang ke laut. Supaya kami tampil sempurna sesuai dengan tujuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bangkit berdiri saudara. Saudara bangkit berdiri semuanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku muliakan wajahku, selamanya Kau hebat. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Sekarang gereja Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Belas kasihan dan penyertaan Tuhan ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Engkau tidak akan dipermalukan, engkau tidak akan hancur. Karena sekalipun kau berjalan melewati api, melewati air, melewati angin badai sekalipun, engkau akan tampil cemerlang di hadapan Tuhan. Kalau hatimu rela di hadapan Tuhan, tangan Tuhan yang besar akan membentuk saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.